Terima Jangan kasih. Selamat pagi. jangan lupa merekord Ibu ya. Jangan lupa merekord. Nanti potong ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan kasus 1 tentang seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dengan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Nah, kali ini pada kegiatan pertama yang berperan sebagai coach adalah Ibu Dwi Teresa Sipangkar. Sebagai siswa atau coach adalah Bu Agung. Sedangkan saya sendiri sebagai pengamat Pak Suryase. Kepada pemeran kami silakan. Oke, terima kasih. Dari saya ya, Bu ya. Selamat pagi, Agung. Bagaimana kabar kamu hari ini? Selamat pagi, Bu. Baik-baik saja. Terima kasih, Agung. Kamu tambah cantik hari ini. Dan terima kasih juga kamu sudah hadir mengikuti Sikon pagi hari ini. Iya, sama-sama, Ibu. Ibu juga cantik kok. Terima kasih, Agung. Oh ya, Agung. Saya mendengar kabar nih dari teman-teman kamu kalau kamu tidak mau mengikuti tugas kelompok bersama mereka. Kenapa kamu begitu? Iya, Bu. Saya memang tidak suka belajar kelompok. Wah, apa yang kamu ingin capai dalam pembelajaran kali ini, Agung? Saya lebih senang mengerjakan tugas secara individu daripada bekerja secara bersama-sama. Dengan saya bekerja secara individu, saya bisa mengerjakan sesuai dengan harapan saya, dan saya pasti mendapatkan hasil yang memuaskan. Wah, ternyata kamu anak mandiri ya. Tapi Gung, kenapa kamu bisa berpikir kalau kamu itu bekerja sendiri, kamu akan berhasil? Ya iya dong, Bu. Dengan bekerja secara mandiri, saya pasti berhasil. Karena saya bisa mengerjakan semuanya tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Saya bisa mencari dan menyelesaikan tugas tersebut dengan cepat tanpa harus menunggu orang lain. Begitu. Jadi nih, menurut kamu, Gung, apakah selamanya kamu bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain? Tidak sih, Bu. Saya pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, itu kamu pintar. Ingat ya, Gung, kita ini adalah manusia, makhluk sosial. Yang dasarnya kita itu harus hidup berdampingan dan tolong-menolong. Jadi nih, suatu saat kamu pasti membutuhkan orang lain. Nih, apakah kamu yakin kalau kamu tidak membutuhkan teman-teman untuk berdiskusi kelompok? Ya tidak, Bu. Tapi saya kesulitan belajar saat berdiskusi kelompok bersama teman-teman, Bu. Oh, kalau begitu, coba kamu ceritakan kendala apa saja sih yang kamu hadapin ketika melakukan diskusi kelompok bersama teman-teman sehingga kamu itu memutuskan hidup mandiri? Aduh, banyak sekali, Bu. Saat saya berdiskusi kelompok, biasanya kami kesusahan dalam menyesuaikan waktu untuk bertemu. Kemudian, kami juga terkadang berbeda pendapat, Bu. Beberapa teman itu tidak menerima pendapat yang saya berikan. Ada juga teman yang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan pada tugas tersebut, Bu. Oh, nah, coba kita bahas satu persatu. Kendala apa yang kamu hadapi saat diskusi kelompok? Ini yang pertama ya, untuk waktu diskusi kelompok. Sebenarnya, bagaimana sih sistem kalian menentukan waktu diskusi kelompok itu? Kalau masalah waktu, saya yang menentukan waktu diskusi, Bu. Kok begitu? Apakah waktu diskusi kelompok yang kamu tentukan sudah memperhatikan waktu temanmu?
Apa hanya Belum. waktumu saja? Belum sih Bu, saya menentukan waktu ya tergantung. Untuk melihat waktu saya, kalau waktu saya kosong, saya yang menentukan Bu. Loh, itu yang jadi permasalahannya. Ketika itu kamu lakukan, apakah semua teman-temanmu menerima? Dan bagaimana hasilnya pendapat mereka? Tidak Bu, ada beberapa yang menolak. Nah, sehingga diskusi kelompoknya tidak bisa berjalan dengan baik. Kalau begitu, bagaimana seharusnya yang kamu lakukan agar semua dapat mengikuti diskusi kelompok di waktu yang tepat dan semuanya menerima waktu yang kamu tentukan? Ya, saya harus menyesuaikan waktu dengan semua anggota kelompok. Menentukan waktu kosong yang tepat untuk bisa belajar kelompok bersama-sama. Agar itu tercapai, apa yang kamu lakukan? Saya bisa buat survei Bu, jadi kita bisa mengisi angket. Nanti saya siapkan angket untuk teman-teman untuk menentukan waktu kosong bagi setiap anggota kelompok. Jadi dari angket itu kan saya tahu, oh si A misalnya kosongnya hari apa, si B hari apa. Jadi kita menentukan hari kosong yang sama. Nah, itu kamu pintar. Berarti untuk permasalahan yang pertama tentang menentukan waktu sudah terjawab dong, sudah ketemu solusinya. Sekarang kita bahas tentang perbedaan pendapat ya. Kenapa kamu merasa bahwa pendapat kamu itu tidak diterima oleh anggota kelompokmu? Iya Bu, Mengapa? karena saya percaya Bu, pendapat saya itu pasti benar Bu, dan sudah sesuai dengan tugas kelompok. Wah, kamu punya tingkat keyakinan yang tinggi ya. Tapi nih, saya mau bertanya, apakah kamu sudah mendengar pendapat teman-teman kamu? Sudah Bu, tapi menurut saya pendapat mereka itu tidak benar Bu, salah. Oh, kamu yakin? Lalu, apakah pendapatmu itu didengar sama mereka? Dan kamu kenapa yakin kalau pendapat kamu itu benar? Iya, saya kan sudah lihat buku Bu, tapi mereka tidak setuju Bu. Sama kan? Kamu tidak setuju dengan pendapat mereka, mereka juga tidak setuju dengan pendapat kamu. Menurut kamu, bagaimana nih cara agar pendapat anggota kelompok itu bisa diterima dan bisa mendapatkan keputusan untuk diskusi kelompoknya? Kalau menurut saya sih kita cari suara terbanyak saja ya, pendapat yang terbaik dan mendekati kebenaran sehingga kita bisa mengambil jalan tengah. Bagaimana caranya agar tujuan itu bisa tercapai? Kalau menurut saya nih Bu, setiap anggota kelompok itu mengeluarkan pendapat. Nah, kemudian kita melakukan voting dan nantinya dapat menyimpulkan pendapat-pendapat yang mendekati kebenaran. Nah, apakah kamu sudah melakukan hal tersebut dalam diskusi kelompok? Belum Bu, tapi saya akan mencoba melakukan hal tersebut. Lalu bagaimana ya dengan teman-teman yang tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan dalam tugas kelompok tersebut, Bu? Menurutmu nih, apa yang membuat temanmu tidak tahu dengan apa yang harus dikerjakan? Tidak mengerti dan tidak tahu topik pembelajaran dia, Bu. Lalu, apa tindak lanjutmu? Atau apa yang harus kamu lakukan agar kamu dan atau teman-teman kamu itu bisa memahami topik tugas kelompok kalian?
Ya, tentunya dengan memberikan penjelasan singkat dan juga bertanya hal mana yang kurang dimengerti tentang tugas yang diberikan tersebut, Bu. Jadi, dari pembicaraan kita nih yang sekarang, apa saja nih hal yang perlu kamu lakukan agar kamu dan teman-teman kamu satu kelompok itu dapat berdiskusi dengan baik? Begini Bu, ada sih beberapa hal yang harus saya lakukan. Di antaranya itu yang pertama misalnya saya harus meluangkan waktu yang tepat dan menyesuaikan waktu kosong untuk semua anggota. Nah kemudian yang kedua kita harus menyamakan persepsi dengan topik tugas kelompok tersebut. Jadi saya dan teman-teman yang sudah mengerti itu nantinya membantu memberi penjelasan kepada anggota kelompok yang belum mengerti dan kita bisa diskusi kelompok agar nantinya dapat menemukan titik tengah. Kemudian yang ketiga, hal ketiga yang saya lakukan adalah mengambil dan menentukan jawaban yang tepat dari hasil diskusi kelompok dengan cara melakukan pemungutan suara terbanyak. Kemudian yang keempat, kita membagi peran Bu dan tugas dari setiap anggota kelompok. Dan yang kelima, diskusi kelompoknya itu biar santai Bu, santuy istilahnya Bu, namun serius dengan tugas dapat terselesaikan dengan cepat waktu. Jadi santai, serius, sukses Bu. Mantap, kamu keren. Nah, sekarang nih, kamu kan sudah paham tuh dan sudah menemukan solusi agar dapat berdiskusi secara kelompok. Dan kamu sudah membuktikan kalau kamu itu sangat pintar. Terbukti dengan tugas-tugas yang kamu berikan selama ini selalu mencapai nilai yang tinggi. Namun, ada baiknya kamu itu harus berbagi ilmu kepada orang lain, terutama kepada teman-temanmu yang membutuhkan saat diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu sangat bermanfaat loh untuk melatih kepemimpinan kamu dan melatih kamu untuk mengemukakan pendapat kamu. Siapa tahu nih kamu jadi presiden nantinya. Iya Bu, semoga saja ya saya jadi presiden. Saya sadar sih akan kesalahan saya selama ini Bu. Saya terlalu egois dan menjengkali kemampuan teman-teman satu kelompok. Saya janji deh Bu, untuk kedepannya saya akan berdiskusi kelompok. Ya benar ya, kamu janji. Tapi ingat, bukan hanya sekedar janji. Harus Siap. dibuktikan. Nah sekarang nih, bagaimana cara kamu agar yang kamu lakukan itu mampu kamu jalankan atau komitmen itu kamu jalankan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di saat diskusi. Baik, untuk menjaga komitmen saya, tentunya saya akan melakukan beberapa hal Bu. Pertama, saya akan menjadi pendengar yang baik di saat teman-teman saya berbicara. Kemudian kedua, saya juga akan mengeluarkan pendapat saya jika teman-teman membutuhkan pendapat saya. Dan yang ketiga, saya juga bisa memotivasi seluruh anggota kelompok agar nantinya terus belajar hingga tugas kelompok kami dapat terselesaikan. Wah, komitmen yang hebat. Harap dijalankan komitmennya. Semoga nantinya kamu bisa berhasil ya dan jadi berkat bagi teman-temanmu. Sehingga kelompokmu menjadi kelompok teladan bagi teman-temanmu juga. Iya, terima kasih Ibu atas bimbingannya yang telah menyadarkan saya akan pentingnya diskusi kelompok atau kerjasama dan juga menyadarkan saya atas keegoisan saya selama ini Bu. Ya, tetap rendah hati ya dan selalu berproses dan belajar. Kalau suatu saat punya masalah, silahkan datang kepada Ibu supaya kita cari solusinya. Nah, untuk kegiatan pagi ini kita sudahi sampai di sini ya. Silahkan kamu melanjutkan aktivitas kamu. Iya Ibu, terima kasih. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga Agung. Silakan. Selamat pagi Teresia. Bagaimana kabarmu hari ini?
Bu Tere, Selamat. mikrofonnya. Cuk lagi Pak. Mau Pak. Udah siap ya. Selamat pagi Teresia, bagaimana kabarmu hari ini? Selamat pagi Pak. Baik-baik saja. Wah, cantik sekali hari ini ya. Teresia, terima kasih kamu sudah hadir dalam Fitcom pagi hari ini. Ada beberapa hal yang ingin Bapak tanyakan kepada kamu. Bapak dengar kabar dari temanmu bahwa kalau kamu tidak mau mengikuti tugas kelompok bersama mereka, kira-kira apa sih masalahnya? Iya nih Pak. Saya nggak suka belajar kelompok. Loh, kok begitu? Alasan lainnya mungkin? Iya Pak, saya ini lebih senang mengerjakan tugas secara individu daripada bekerja bersama dengan mereka. Kalau saya bekerja dengan individu kan saya bisa mengerjakan sesuai dengan harapan dan kemampuan saya tanpa harus menunggu orang lain. Dan hasilnya kan memuaskan juga, Pak. Wah, ternyata kamu anak yang mandiri ya. Lalu kenapa kamu tidak bisa berpikir jika kamu bekerja sendiri, maka kamu akan berhasil? Artinya, kamu kan perlu bantuan orang lain juga. Kira-kira kenapa? Iya, Pak. Dengan bekerja secara mandiri, saya percaya, Pak, saya bisa berhasil karena saya bisa mengerjakan semuanya, Pak. Tanpa bantuan orang lain, saya bisa mencari, saya bisa baca buku, saya bisa deh menyelesaikan semua tugasnya dengan cepat lagi, Pak, tanpa nunggu-nunggu mereka. Oh, begitu. Jadi, apakah selamanya kamu bisa hidup tanpa membutuhkan bantuan orang lain? Enggak sih, Pak. Pasti saya membutuhkan bantuan orang lain. Ya, kamu benar. Suatu saat, kamu pasti membutuhkan bantuan orang lain. Karena kita adalah manusia, yaitu makhluk sosial. Yang dasarnya adalah hidup berdampingan dan saling tolong-menolong. Jadi, apakah kamu masih yakin kalau kamu tidak membutuhkan teman-teman dalam berdiskusi kelompok? Saya nggak yakin, Pak. Tapi sebenarnya saya kesulitan belajar, Pak, saat diskusi kelompok bersama teman-teman. Oh, begitu ya. Kalau bisa, tolong ceritakan apa sih yang menjadi kendala saat kamu belajar berkelompok bersama teman-teman? Itu Pak, saat saya diskusi kelompok nih, kami kesusahan dalam menyesuaikan waktu untuk bertemu. Terus, terkadang kami berbeda pendapat. Bahkan nih Pak, ada beberapa teman yang nggak nerima pendapat saya. Lalu kan Pak, ada juga nih teman yang nggak tahu apa yang harus dilakukan untuk tugas tersebut. Oh, Bapak bisa pahami. Nah, coba kita bahas satu persatu kendala yang kamu hadapi saat diskusi kelompok ya. Untuk waktu Ya, Pak. diskusi kelompok, nah ini yang pertama, untuk waktu diskusi kelompok, bagaimana sistem yang kalian laksanakan untuk menentukan waktunya itu, waktu berdiskusi kelompok? Saya yang menentukan waktu diskusi kelompoknya, Pak. Oh, begitu. Lalu, apakah waktu diskusi kelompok ini sudah memperhatikan waktu temanmu? Atau apakah kamu memperhatikan waktu temanmu? Jadi, waktu diskusi kelompok itu sudah memperhatikan nggak waktu-waktu temanmu, waktu luang temanmu? Belum sih, Pak. Saya kan yang menentukan waktunya. Jadi, saya hanya menyelesaikan waktu kosong saya dong. Ya, begitu. Ketika kamu lakukan, apakah semuanya menerima dan bagaimana hasilnya? Itu udah, Pak. Ada yang nggak nerima. Ada beberapa yang menolak, sehingga diskusi kelompoknya nggak berjalan dengan baik. Nah, kalau begitu, bagaimana seharusnya yang kamu lakukan agar semua teman-temanmu bisa mengikuti dengan baik?
Seharusnya sih saya menentukan waktu dengan memperhatikan waktu teman saya juga. Nah, untuk biar tercapai, apa yang kamu lakukan? Biar tercapai, apa yang kamu lakukan? Saya buat survei, Pak, dan mengisi angket waktu yang kosong setiap anggota kelompok. Jadi nantinya saya bisa ngambil kesimpulan di mana waktu yang semuanya kosong. Oh, gitu. Hebat kamu ya. Berarti kamu membuat survei kepada semua anggota kelompok ya. Nah, Iya, nah, untuk permasalahan pertama tentang waktu sudah ketemu solusinya. Jadi kamu menentukannya dengan survei tadi. Nah, sekarang kita bahas perbedaan pendapat yang kamu rasakan saat belajar diskusi kelompok. Jadi, eh, kamu sering ya pendapatnya tidak diterima saat diskusi kelompok. Benar begitu? iya, Pak. Mengapa kamu berpikir bahwa temanmu harus menerima pendapatmu? Jadi pendapat kamu Oh, harus didengarkan gitu. Kira-kira apa alasanmu? ya, karena menurut saya tuh pendapat saya benar, Pak, sesuai dengan tugas kelompok yang diinginkan. Lalu apakah saat diskusi kelompok kamu menerima nggak pendapat teman-temanmu? Saya mendengar mereka, Pak, tapi saya nggak bisa nerima karena menurut saya pendapat mereka itu nggak benar. Lalu sebaliknya pendapat mereka terhadap pendapatmu bagaimana? Mereka ada yang nggak setuju, Pak. Oh, gitu ya. Nah, sekarang menurut kamu bagaimana cara yang terbaik untuk menentukan keputusan dalam diskusi kelompok? Menurut kamu bagaimana? Mencari suara terbanyak, Pak. Pendapat yang terbaik, yang mendekati kebenaran, nanti itu dah yang diambil titik tengahnya menjadi hasil diskusi kelompok. Lalu bagaimana caranya agar tujuan tercapai dalam diskusi kelompok? Setiap kelompok, anggota kelompoknya itu wajib mengeluarkan pendapat. Lalu dilakukan voting. Dari suara yang terbanyak disimpulkanlah pendapatnya dan menjadi hasil jawaban kelompok. Oh, begitu. Apakah kamu mencoba hal tersebut saat diskusi kelompok? Apakah sudah Belum mencoba? sih, belum sih, Pak. Tapi saya janji, Pak, saya mencoba hal tersebut. Lalu, Pak, bagaimana itu teman-teman yang nggak tahu apa yang harus dikerjakan dalam tugas kelompoknya? Eh, lalu apa yang sudah kamu lakukan untuk terhadap teman-temanmu? Apakah kamu sudah melakukan penjelasan atau menjelaskan topik kepada temanmu yang tidak ikut diskusi kelompok? Eh, saya memberikan penjelasan singkat, Pak, dan Oh, bertanya hal-hal yang dikurang mengerti sama mereka. lalu apa tindak lanjut kamu agar teman-temanmu bisa memahami topik dari tugas kelompok itu? Maaf, Pak, saya batuk. Oh ya, ya minum dulu nak, minum. Kamu terlalu serius diskusi kelompoknya. Iya nih, Pak. Itu dah, Pak. Saya kayak yang saya bilang tadi, saya tuh udah memberi penjelasan singkat nih sama mereka. Terus saya bertanya sama teman-teman kelompok mana yang tidak dimengerti gitu, Pak. Jadi kita satu anggota kelompok itu saling menjelaskan, semuanya paham. Wah, bagus itu kalau sudah saling memberikan penjelasan. Jadi dari pembicaraan kita pagi ini, apa saja yang perlu kamu lakukan agar kamu dan teman-temanmu dalam satu kelompok dapat berdiskusi dengan baik? Em, Banyak nih sepertinya, Pak. Tadi yang pertama itu menentukan waktu
sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok. Jadi kita itu harus sama-sama mencari waktu kosong. Terus kan Pak, yang kedua, menyamakan persepsi terhadap tugas kelompok itu. Jadi saya sama teman yang sudah mengerti itu membantu memberi penjelasan kepada teman yang tidak mengerti tentang tugas kelompok, terutama terhadap pembelajaran. Lalu yang ketiga, mengambil dan menentukan jawaban yang tepat dari hasil diskusi kelompok melalui voting suara terbanyak. Lalu membagi peran dan tugas setiap anggota kelompok. Jadi semuanya kedapatan tugas deh. Terus diskusi kelompoknya yang santai, Pak. Namun serius agar tugas dapat selesai tepat waktu. Sepertinya itu aja deh, Pak. Wah, ide yang sangat cemerlang ya dari kamu itu yang harus dilaksanakan itu. Pokoknya bagus tadi. Nah, sekarang kamu sudah paham dan menemukan solusi agar dapat berdiskusi kelompok. Tere, maaf saya panggil Teresia ya. Kamu sebenarnya anak yang pintar. Terbukti tugas-tugas yang kamu kerjakan nilainya bagus. Namun, baiknya kamu bisa berbagi ilmu dengan teman-temanmu melalui diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok juga itu sangat berguna dalam melatih kepemimpinanmu, ya? Iya, Pak. Saya sadar akan kesalahan saya selama ini. Saya terlalu egois dan menjengkali kemampuan teman satu kelompok. Saya janji deh Pak, untuk kedepannya saya akan diskusi kelompok. Oke, Bapak bisa pahami apa yang kamu rasakan. Lalu untuk komitmen kamu ke depannya seperti apa? Saya akan menjadi pendengar yang baik saat teman-teman saya berbicara. Terus, saya akan mengeluarkan pendapat saya jika teman-teman membutuhkan. Lalu, saya bisa memotivasi seluruh anggota kelompok agar terus belajar hingga tugas kelompok dapat tercapai dan tepat waktu. Wah, komitmen yang sangat bagus dan hebat ya. Hebat sekali kamu. Nah, semoga kamu bisa berhasil ya, menjadi berkat bagi teman-temanmu, atau bahkan cita-cita kamu nanti jadi ibu menteri ya. Wih, keren ya. Iya Pak, nanti saya jadi menteri pendidikan, doain ya Pak. Oh, tenang saja ya, pasti berhasil. Terima kasih ya Pak telah menyadarkan saya akan pentingnya diskusi kelompok dan menyadarkan akan keegoisan saya selama ini. Ya. Tapi tetap ya rendah hati, selalu berproses dan belajar. Nah, kegiatan pagi ini kita sudahi dulu ya. Kebetulan Bapak sudah lapar mau ke kantin. Jadi kamu mau ikut? Ayo ya. Nanti kita lanjutkan di aktivitas berikutnya. Selamat pagi Teresia. Ya. Selamat pagi Pak, terima kasih. Ya. Baik, kalau begitu diganti. Kita pakai coach dengan coach ya. Coach dengan Pak Suri jadi apanya? Saya jadi murid aja karena nakal. Baik. Oke, silakan Pak Sur. Ya. Baik, saya ulang aja Bapak ya. Selamat pagi Suri. Bagaimana kabar kamu hari ini? Selamat pagi Bu. Baik-baik saja Bu. Ibu tambah cantik aja. Masa bisa saja kamu? Makasih. Karena Ibu guru satu-satunya cewek yang ada di sekolah. Suri, kamu sudah
Oh, iya. Baik. Terima kasih Suri. Kamu sudah mau hadir ya. Ya. Ibu mendengar kabar dari teman-teman kamu kalau kamu tidak mau mengikuti tugas kelompok bersama mereka. Mengapa kamu seperti itu? Oh, itu Bu. Saya sebenarnya lebih senang belajar sendiri Bu, karena saya lebih mampu gitu. Kalau saya belajar kelompok, teman-teman suka nyontek. Kadang-kadang juga temannya nggak ada yang mau bekerja Bu, sehingga saya aja yang kerja sendiri gitu. Oh ya, kalau begitu ada yang bisa Ibu bantu. Apa yang ingin kamu capai pada diskusi kita kali ini? Oh, ada Bu. Ternyata meskipun saya bekerja sendiri pasti berhasil Bu ya. Namun kalau mengerjakan semuanya juga capek Bu kalau tidak ada berkelompok. Jadi saya berusahalah untuk menunggu pekerjaan dari teman begitu. Jadi saya rasakan kalau bekerja sendiri itu capek juga Bu gitu. Baik. Sebenarnya kamu anaknya mandiri ya, tapi kenapa kamu itu berpikir kalau kamu bekerja sendiri maka kamu akan berhasil? Karena saya merasa diri saya itu mampu. Buktinya saya apapun tugas yang Ibu berikan, saya bisa menyelesaikannya dengan baik, bahkan nilainya pun bagus-bagus Bu. Nah, itu alasan saya lebih suka belajar mandiri atau individu Bu. Nah, namun saya juga perlu Bu untuk bantuan orang lain gitu. Jadi apakah selamanya kamu bisa nantinya hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain? Jelas tidak Bu, jelas tidak. Saya tidak akan bisa hidup tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Karena kita kan ini makhluk sosial Bu, gitu. Jadi saling tolong menolong, gitu. Tapi saya juga kesulitan Bu, seandainya belajar berkelompok atau berdiskusi kelompok sama teman-teman Bu. Saya benar-benar kesulitan Bu. Baik, benar seperti apa yang kamu katakan. Jadi setiap orang itu selain sebagai makhluk individu pasti juga sebagai makhluk sosial ya, yang artinya membutuhkan bantuan orang lain. Karena kita sebagai manusia tidak pernah luput dari bantuan orang lain, hidup berdampingan, saling tolong-menolong. Nah, kemudian apakah kamu masih yakin kalau kamu tidak membutuhkan teman untuk berdiskusi kelompok? Iya. Tapi kendala itu misalnya seperti ini Halo, Pak Bu. Suri. Saya lanjut dulu ya. Begini Bu ya. Saya jujur aja, saya suka berdiskusi kelompok. Jadi apabila ada kesusahan dalam kelompok, kita akan beremu kembali, berdiskusi, urung pendapat. Namun ada beberapa teman yang tidak mau menerima pendapat yang saya berikan. Dan juga ada teman yang tidak bisa membuat tugas itu Bu. Itu kendalanya Bu. Itu. Baik. Mungkin selain kendala-kendala itu, kendala apa lagi yang kamu hadapi dalam berdiskusi kelompok? Kendalanya adalah waktu Bu. Ini waktu biasanya kita tidak bisa berbarengan atau kita tidak bisa meluangkan waktu secara bersama gitu Bu. Baik. Nah,
permasalahan kamu itu kompleks ternyata, Sri. Iya. Kita akan coba bahas satu persatu ya kendala yang kamu hadapi saat diskusi kelompok. Halo Pak. Nah, untuk waktu diskusi kelompok, Halo. bagaimana sistem kalian di dalam menentukan Maaf waktu Pak, tadi diskusi saya kelompok? terlempar, jadi saya nggak bisa gabung ke grup teman-teman. Ya, saya di ruang utama Pak. Utama. Iya. Ya, saya juga nih ruang utamanya nih. Saya bisa masuk langsung ke link grupnya. Ke itu ke Sebentar. Saya Eh, Bu, maaf tadi saya ada gangguan teknis gitu. Kita bahas satu ya Bu tadi ya. Saya kendalanya itu mengenai waktu tadi sudah. Nah, yang berikutnya Apa bisa Ibu ulang mungkin pertanyaannya? ya Bu. Baik, kamu kan mengalami berbagai kendala nih, di antaranya yang pertama kita bahas adalah untuk waktu diskusi. Nah, bagaimana sistem kalian dalam menentukan waktu diskusi kelompok? Saya menentukannya dengan cara menghubungi teman-teman Bu lewat WA. Namun waktu yang disepakati yaitu waktu kosong gitu. Waktu kosong artinya kapan ada waktu luang baru kita melakukan diskusi. Itu yang kita lakukan di kelompok Bu. Apakah waktu diskusi kelompok itu sudah memperhatikan waktu temanmu? Dan apakah kamu sudah memperhatikan waktu teman-temanmu? Nah, ini yang menjadi masalah Bu. Saya sendiri yang menentukan. Jadi rasanya saya karena waktu saya yang lebih bermanfaat atau lebih luang, saya sendiri yang menentukan Bu itu. Sehingga saya memaksa sedikit teman-teman untuk mengikuti waktu saya Bu gitu. Ketika kamu melakukan itu, apakah semuanya menerima? Dan bagaimana hasilnya? Tidak Bu, ada beberapa teman yang tidak menerima sehingga diskusi kelompok tidak berjalan dengan baik. Nah, kalau begitu, bagaimana seharusnya yang kamu lakukan agar semuanya dapat mengikuti diskusi kelompok di waktu yang tepat? Saya harus menyesuaikan waktu semua anggota kelompok Bu. Jadi menentukan waktu kosong yang tepat. Jadi kita tuh urun pendapat, menentukan waktu yang kosong tersebut. Nah, agar itu dapat tercapai seperti apa yang kamu katakan, terus apa dong yang kamu lakukan? Ya kita lakukan survei. Ya, survei dalam artian kita menghubungi lewat WA chat ya Bu ya. Jadi kapan kita sepakati waktu kosong itu kapan sehingga kegiatan diskusi itu bisa berjalan bersama teman-teman gitu Bu. Nah, untuk permasalahan pertama sudah terjawab dan sudah ketemu solusinya ya. Iya. Sekarang kita akan bahas perbedaan Bu. pendapat ya. Ya. Ibu ulang. Jadi sekarang kita akan bahas perbedaan pendapat dan kamu merasa pendapat tidak diterima oleh anggota kelompok. Apa benar begitu? Benar sekali Bu, benar sekali. Karena saya percaya Bu, pendapat saya benar dan sesuai dengan tugas kelompok, begitu Bu. Mengapa kalau kamu berpikir kalau teman kamu itu harus menerima pendapat kamu? Saya sih sudah menerima Bu pendapat teman, akan tetapi pendapat mereka itu tidak benar Bu, tidak benar. Saya yang benar begitu. Apakah kamu sudah mendengar pendapat mereka? Sudah sih Bu, tapi mereka tidak setuju Bu, tidak setuju. Lalu apa pendapat mereka mengenai pendapat kamu? Jadi kita ubah Bu, kita mencari suara terbanyak atau kita urut pendapat mana yang banyak
mendapat pendapat yang terbaik, itulah yang kita gunakan, Bu. Jadi kita voting istilahnya, mana yang suaranya terbanyak, itulah yang kita gunakan. Gitu. Bagaimana caranya agar tujuannya itu tercapai? Agar tercapai, setiap anggota kelompok mengeluarkan pendapat, Bu, dan melakukan voting, menyimpulkan pendapat yang mendekati kebenaran. Jadi biar sesuai dengan tugas yang diberikan. Apakah kamu sudah mencoba hal tersebut saat berdiskusi? Belum, Bu. Tapi saya akan mencoba melakukan hal tersebut. Lalu, Bu, bagaimana dengan teman yang tidak tahu apa harus dikerjakan dalam tugas kelompok tersebut? Menurut kamu, apa yang membuat temanmu tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan? Tidak mengerti, Bu, atau tidak tahu topik pembelajaran. Oh, terus apa tindak lanjut yang harus kamu lakukan agar teman kamu itu tidak bisa memahami topik tugas kelompok tersebut, agar bisa memahami topiknya? Memberikan penjelasan singkat dan bertanya hal mana yang kurang dimengerti dan tugas yang diberikan. Jadi sekali lagi, Bu, jadi memberikan penjelasan singkat dan bertanya hal mana saja yang kurang dipahami oleh anggota kelompok tentang tugas tersebut. Itu, Bu. Baik, jadi dari pembicaraan kita ini, apa saja hal-hal yang perlu kamu lakukan agar kamu dan teman kamu satu kelompok dapat berdiskusi dengan baik? Yang saya lakukan, Bu, itu ada 4, Bu, ya. Yang pertama, menentukan waktu yang tepat dan menyelesaikan waktu kosong semua anggota. Yang kedua, menyamakan persepsi dengan topik tugas kelompok. Saya dan teman-teman yang sudah mengerti membantu memberikan penjelasan kepada anggota kelompok sehingga diskusi bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, saya akan menjawab pertanyaan dengan berdiskusi untuk mencari pendapat yang terbaik. Yang keempat, saya akan membagi peran pada masing-masing kelompok dan juga diskusinya akan berjalan dengan santai namun serius. Nah, sehingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu, Bu. Bagus. Nah, sekarang kan kamu sudah paham dan menemukan solusi agar dapat berdiskusi dengan kelompokmu. Kamu itu sebenarnya pintar, Suri. Terbukti dari tugas-tugas yang kamu berikan itu selalu mencapai nilai yang tinggi. Namun, ada baiknya kamu bisa berbagi ilmu kepada orang lain di diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu sangat bermanfaat loh untuk melatih kepemimpinan kamu. Iya, Bu. Saya sadar akan kesalahan yang saya perbuat selama ini. Saya terlalu egois ternyata, Bu, dan menjengkelkan terlalu istilahnya tuh, Bu, itu deh egois pokoknya, Bu, dengan kemampuan teman gitu. Jadi saya janji, Bu, untuk kedepannya saya akan berdiskusi kelompok. Baiklah. Lalu bagaimana cara yang akan kamu lakukan agar kamu itu mampu menjalankan komitmen kamu itu? Komitmen saya, Bu, yang pertama, saya akan menjadi pendengar yang baik saat teman-teman saya mengutarakan pendapat. Yang kedua, saya akan mengeluarkan pendapat jika teman-teman membutuhkan pendapat saya, dan saya juga akan memotivasi seluruh anggota kelompok saya agar terus belajar hingga tugas kelompok selesai. Gitu, Bu. Wah, komitmen yang hebat. Semoga kamu bisa berhasil dan menjadi kelompok yang mampu menyelesaikan tugasnya.
Ya ada Bu, terima kasih. Ibu telah menyadarkan saya akan pentingnya diskusi kelompok dan menyadarkan saya terhadap keegoisan saya selama ini. Terima kasih Bu. Ya, tetap rendah hati ya, selalu berproses dan belajar. Nah, kegiatan pagi ini kita sudah sampai di sini saja ya. Silakan kamu melanjutkan aktivitas kamu. Ya Bu, terima kasih. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Siri.